Halo semua, bersama Hikari di sini. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Daerah kita terkadang dilanda bencana alam. Sejumlah bencana alam diantaranya seperti gempa bumi, tanah longsor, kebakaran hutan, cuaca ekstrim, letusan gunung berapi, tsunami, banjir, dan bencana alam yang lainnya. Di episode kali ini, kita akan membahas salah satunya yaitu bencana alam banjir. Siapa yang tidak tahu banjir? Banjir merupakan salah satu bencana yang setiap tahunnya sering melanda. Banjir adalah keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir juga dapat diartikan sebagai perendaman sementara oleh air pada daratan yang biasanya tidak terendam air, atau keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Banjir memiliki kekuatan penghancur yang besar dan bisa sangat merusak. Banjir terjadi pada suatu waktu yang tidak teratur serta bervariasi dalam ukuran, durasi, dan area yang terkena dampaknya. Banjir juga dapat terjadi secara tiba-tiba dan surut dengan cepat. Tetapi ada pula yang terjadi selama berhari-hari bahkan lebih lama. Ketika banjir terjadi di area yang dihuni manusia, banjir air dapat membawa benda-benda seperti rumah, jembatan, mobil, perabotan, bahkan orang. Kekuatan banjir dapat merusak lahan pertanian, menyeret pepohonan maupun benda-benda berat. Mengapa bisa demikian? Mengapa banjir bisa terjadi? Selain itu, apa saja dampak akibat dari bencana banjir ini? Lalu, apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya banjir? Nah, edukasi ini perlu kita ketahui sebagai upaya dalam meningkatkan pengetahuan tentang bencana alam yang satu ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Episode 35. Banjir. Banjir adalah kejadian alam di mana suatu daerah atau daratan yang biasanya kering menjadi terendam air. Secara sederhana, banjir dapat diartikan sebagai uapan air dalam jumlah besar ke daratan yang biasanya kering. Banjir terjadi karena banyak hal seperti hujan yang berlebihan, meluapnya aliran sungai, danau atau lautan. Banjir sangat berbahaya dan berpotensi menyapu bersih seluruh desa, kota, garis pantai, atau daerah dan menyebabkan kerusakan luas pada kehidupan dan bangunan. Banjir adalah penyakit alam yang sering terjadi di berbagai belahan dunia. Kejadian banjir dapat memberikan dampak yang merugikan, baik bagi manusia maupun lingkungan sekitarnya. Banjir sendiri juga mempunyai jenis diantaranya. Yang pertama, banjir bandang. Banjir bandang adalah jenis banjir yang sangat berbahaya dan seringkali mengakibatkan korban jiwa. Banjir bandang ini membawa air serta lumpur dan memiliki kemampuan untuk mengangkut segala sesuatu di jalurnya. Dampak kerusakan yang diakibatkan oleh banjir bandang sangat parah. Banjir bandang umumnya terjadi karena akibat adanya penanaman pohon dalam jumlah besar di hutan dan cenderung terjadi di daerah pegunungan. Pada saat banjir bandang, pohon-pohon besar dan bebatuan berukuran besar akan terbawa oleh arus air yang dapat merusak pemukiman dan bahkan menyebabkan korban jiwa. Yang kedua, banjir air. Banjir air adalah jenis banjir yang paling sering terjadi. Biasanya
terjadi ketika air sungai, danau, atau selokan meluap. Penyebab utama banjir air adalah hujan deras dalam jangka waktu yang lama, yang menyebabkan air tidak dapat tertampung dan akhirnya meluap. Ketiga, banjir lumpur. Banjir lumpur memiliki kesamaan dengan banjir bandang, tetapi sumbernya berasal dari bumi yang mengalir ke daratan. Lumpur yang terbawa oleh banjir ini mengandung bahan gas yang berbahaya. Yang keempat, banjir rob atau banjir laut air pasang. Banjir rob umumnya terjadi akibat pasang air laut. Biasanya banjir ini melanda pemukiman di daerah pantai. Ketika air laut pasang, air sungai yang sudah penuh tidak dapat mengalir ke laut, sehingga mereka dapat jebol dan air mengeluap ke daratan. Kelima, banjir cilenang. Banjir cilenang hampir serupa dengan banjir air, tetapi terjadi akibat hujan deras yang menyebabkan volume air meningkat dan tidak terkendali. Ketika intensitas hujan deras tinggi, air akan meluap dan disebut sebagai banjir cilenang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyebab terjadinya banjir. Terdapat beberapa faktor penyebab banjir yang dapat memicu proses terjadinya banjir. Di antaranya seperti yang pertama, penyumbatan aliran. Penyumbatan aliran sungai atau selokan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir. Utama, ketika membuang sampah secara sembarangan ke sungai. Sampah yang menumpuk dapat menghambat aliran air dan menyebabkan meluapnya air sungai, sehingga memicu terjadinya banjir. Kedua, intensitas hujan yang tinggi. Intensitas hujan yang tinggi juga dapat menjadi penyebab banjir. Ketika hujan turun dalam jumlah yang besar dan terus-menerus, volume air yang dihasilkan melebihi kapasitas penampungan sungai atau saluran air, sehingga air menguap dan menyebabkan banjir. Yang ketiga, penebangan pohon. Penebangan pohon di hutan juga berperan dalam terjadinya banjir. Ketika pohon di hutan ditebang dalam jumlah besar, sehingga kehilangan fungsi hutan yang mengakibatkan tanah menjadi tidak dapat menahan air dengan baik. Hal ini menyebabkan aliran air yang lebih tinggi dan meningkatkan risiko banjir. Keempat, minimnya daerah resapan air. Kurangnya daerah resapan air juga berperan terhadap terjadinya banjir. Saat ini, banyak daerah resapan air yang tertutup dengan aspal atau beton, seperti jalan raya dan area pemukiman. Hal ini menghambat air meresap ke dalam tanah dan memperburuk kondisi drainase, sehingga akibat airnya tidak dapat diserap dengan efisien sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya banjir. Drainase sendiri adalah pembuangan volume air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat yang dapat dilakukan dengan mengalihkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Lantas, apa saja dampak banjir bagi lingkungan dan kehidupan kita? Tentu saja, banjir memiliki dampak yang luas seperti diantaranya yang pertama, korban jiwa. Banjir dapat menyebabkan korban jiwa, terutama dalam kasus banjir bandang, di mana arus air yang deras dapat membawa orang terbawa banjir dan mengakibatkan hilangnya nyawa. Yang kedua, kerusakan area pertanian. Banjir dapat merusak area pertanian, terutama area sawah. Hal ini dapat buruk bagi para petani, karena tanaman akan terendam air dan mengalami kerugian yang parah. 3. Penyebaran penyakit. Banjir dapat menjadi penyebab penyebaran penyakit. Air banjir yang tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit menular, seperti diare, infeksi kulit, penyakit pernapasan, dan penyakit lainnya. Penyebaran penyakit melalui banjir dapat sangat luas dan membahayakan kesehatan kita. Keempat, kerusakan infrastruktur dan keuangan. Banjir juga menyebabkan kerusakan pada infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan bangunan yang lain, serta saluran air. Kerusakan ini dapat mengganggu kegiatan dan rutinitas kita, serta membutuhkan biaya yang besar untuk perbaikannya.
Dampak kerugian keuangan akibat banjir juga sangat terpengaruh. Kerugian pada bidang pertanian, kerusakan infrastruktur, hilangnya produksi pabrik, dan biaya perbaikan setelah banjir semuanya mempengaruhi terhadap pengembangan aktivitas perdagangan dan keuangan. Lalu, cara apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah bencana banjir ini? Setelah kita mengetahui apa itu banjir, jenis-jenis banjir, penyebab banjir, dan dampak banjir, berikutnya kita juga harus mengetahui apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir dan menanggulangi bencana banjir. Karena banjir merupakan salah satu bencana yang bisa menimbulkan kerugian yang besar seperti yang sudah kita bahas tadi. Oleh sebab itu, kita perlu meningkatkan kesadaran akan bencana banjir. Karena banjir sering terjadi akibat masalah sepele, seperti membuang sampah sembarangan, sehingga menimbulkan penyumbatan. Lalu, apa saja yang dapat dilakukan untuk menanggulangi banjir? Yang utama adalah menjaga lingkungan sungai atau selokan. Sungai wajib dipelihara dengan baik. Jangan membuang sampah ke selokan dan sungai. Lalu, seperti yang Hikari ketahui dari beberapa sumber informasi, langkah yang lainnya yaitu menghindari membuat rumah di pinggiran sungai. Ada baiknya pinggiran sungai jangan dijadikan rumah tinggal, karena akan menyebabkan banjir dan tata kota menjadi tidak teratur, serta bisa membahayakan rumah di pinggiran sungai itu sendiri saat bibit air sungai melonjak. Solusi menjaga lainnya adalah dengan melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi. Pohon yang telah ditebang sebaiknya ada penggantinya. Menebang pohon yang telah berkayu, kemudian ditanam kembali tunas pohon yang baru. Hal ini ditujukan untuk regenerasi hutan dengan tujuan hutan tidak menjadi gundul. Pengolahan volume sampah yang tepat juga bisa membantu mencegah terjadinya banjir. Selain itu, membuat semua resapan serta biopori agar air hujan lebih cepat meresap ke dalam tanah. Biopori sendiri adalah saluran berbentuk tabung yang dibuat secara vertikal atau tegak lurus ke dalam tanah sebagai metode resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah. Pada akhirnya, rajin dan rutin memperbaiki dan membersihkan saluran air adalah hal yang wajib dilakukan. Kegiatan ini dapat dilakukan gotong royong dalam menjaga saluran air sekitar lingkungan bersama agar saat terjadi hujan deras, air tidak akan tersumbat dan mampu mencegah terjadinya banjir. Mari peduli dengan lingkungan kita sekarang daripada merugi di kemudian hari akibat banjir. Nah, sampai sini dulu ya video Hikari. Semoga pembahasan tentang banjir kali ini dapat memberikan manfaat. Jangan lupa juga untuk menonton video yang lainnya di channel ini. Sampai jumpa dan tetap semangat. Dadah!